Memulai kajian nuansa Ramadan pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan coba tema yang barangkali agak sedikit nyeleneh, yaitu wajah putih dan wajah hitam. Ini adalah saya ambil dari surat Ali Imran ayat 106, 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah adab disebabkan kekufuranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, berada di surga, mereka kekal di dalamnya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, pertama, ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Mukhatab yang ditujukan adalah kepada semua manusia, baik itu manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah menjelaskan yang pertama bahwa Allah memang menciptakan manusia yang menghuni bumi sebagai khalifah, anak turun Nabi Adam alaihissalam ini dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Lita'arofu, saling mengenal. Diciptakan jenis laki-laki dan perempuan, dan dari jenis laki-laki dan perempuan itulah kemudian berkembang terus. Yang asalnya dari Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa, kemudian berkembang terus sampai sekarang isi manusia di dunia kurang lebih 10 miliar. Itu adalah karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan dari keduanya itu kemudian Allah menciptakan terus-menerus manusia sepanjang zaman sampai nanti Allah akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ada yang berbangsa kulitnya hitam, ada yang bangsa kulit putih, ada yang bangsa Asia Tenggara kita termasuk Indonesia, sawu matang. Banyak ya. Ada mungkin yang
hitam keputih-putihan. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan berwarna kulit masing-masing dengan banyak warna, sehingga ada macam tipologi. Bisa dilihat ini orang Timur Tengah, ya bisa dilihat dari fisiknya. Oh ini dari bangsa Eropa, ini bangsa Australia, ya ini bangsa Turki, ya itu bisa terlihat di situ. Dan itu untuk saling mengenal, ya. Sehingga timbul negara-negara bangsa banyak dan manusia saling mengenal, baik itu mengenal budaya dengan bersuku-suku berbudaya yang berbeda-beda, maupun juga saling mengenal untuk transaksi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tolok ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah takwanya. Artinya adalah semakin takwa seseorang itu, maka akan semakin dekat dengan Allah. Takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah inti takwa. Karena takwa itu dari kata-kata wakoyaki, wakyan, yang artinya adalah melindungi, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Suatu ketika Umar Ibnu Khattab bertanya dengan Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, tahukah kamu apa itu takwa?" Maka oleh Ubay dijawab, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Pernah. Bagaimana perasaanmu ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Ya tentunya saya harus berhati-hati. Itulah inti dari orang yang takwa, yaitu senantiasa berhati-hati. Berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana supaya senantiasa mendapatkan rahmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati terhadap ucapan, tindakan dan perbuatan, berhati-hati terhadap makanan, terhadap minuman. Itu adalah takwa, yaitu menjaga dan berhati-hati dan menjaga dari perbuatan yang baik, yang tidak baik, dan bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, parameter takwa ini adalah masing-masing kita yang merasakan. Tetapi yang jelas tujuan berpuasa sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah agar supaya bertakwa. Maka dengan melalui puasa itu, insya Allah pasti takwa kita akan bertambah. Hanya saja masing-masing tambah takwanya berbeda-beda. Ada yang tambah takwanya signifikan, ada yang biasa-biasa saja, ya. Ada yang tambahnya sedikit, ada yang tambah banyak. Bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan keagamaan kita di bulan Ramadan ini, yang itu akan menambah takwa kita. Kemudian innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui dan maha teliti, ya. Segala apa yang diucapkan manusia, maka Allah maha tahu. Tindakan dan perbuatan Allah maha tahu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ar wa ya'lamu ma tusiruna ma tu'linun wallahu alimum bidati sudur. Allah mengetahui
Ya'lamu ma fis samawati wal ar. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu ungkapkan. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Ini Allah Maha tahu, ya. Jadi semua gerak-gerik kita berada di dalam pengetahuan dan pengawasan Allah, yang kemudian Allah mengutus malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat segala ucapan, tindakan dan perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jelek. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib dan yang jelek nanti akan dicatat oleh malaikat Atid. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, itu ketika kita hidup di dunia, maka Allah menjadikan suku-suku dan berbangsa-bangsa dengan warna yang berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda. Tetapi kemudian sebagai seorang mukmin, muslim, maka wajib kita percaya adanya hari kebangkitan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari kebangkitan mereka percaya. Dan bagian dari kehidupan akhirat itu adalah juga bagian dari rukun iman, yaitu percaya kepada hari kebangkitan. Maka seorang mukmin dan muslim dituntut dan wajib kita mempercayai bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika Allah sudah mengakhiri kehidupan dunia ini, kemudian semua dimatikan oleh Allah, kemudian Allah akan membangkitkan. Nah, ketika membangkitkan itulah, maka hanya ada dua warna, ya. Wajah yang putih berseri-seri dan wajah yang hitam gelap, ya, muram, bermuram durja. Dan ini diberitahukan Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, yaitu pada yang dimaksud dengan yauma di sini adalah hari kiamat nanti. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata yaum yang artinya adalah hari. Hari, bahasa Arab yaum itu hari. Ada yang hari itu hari real, ya, hari memang hari terjadi itu. Tapi di dalam banyak ayat yang dimaksud hari itu adalah hari kiamat. Contoh daripada hari kiamat itu adalah ini, yauma tabyaddu wujuh, ya, pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang tabyaddu wujuh, ya, wa taswaddu wujuh, ada yang putih berseri dan ada yang hitam pekat. Nah, ada yang hitam pekat. Nah, ada hari yang artinya itu adalah real, sebagaimana ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Arafah melaksanakan haji wada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Itu firman Allah ada dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma, pada hari ini, ya, pada hari itu, yaitu hari itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari real, ya. Akmaltu, ketika Rasulullah berada di Arafah melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Al-yauma, pada hari itu, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan Muhammad untukmu, akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untukmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Ditujukan kepada Rasulullah dan seluruh umatnya, karena memakai kata kum, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu adalah al-yauma hari real.
Sedangkan di dalam surat Ali Imran ayat 106 ini al-yauma itu adalah hari kiamat nanti. Jadi ketika kita dibangkitkan nanti, ya, semua dibangkitkan ya dari kubur. Maka kemudian kita dikumpulkan, ya, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ya. Surat Al-Waqiah, katakan Muhammad, Qul innal awwalina wal akhirin. Yang awal, yang akhir, ya, semua manusia dikumpulkan, tidak ada yang ketinggalan satupun. Kalau Allah menciptakan manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti sekian miliar, ya, sekian ratus miliar umpamanya, maka itu semua dibangkitkan, tidak ada satupun yang akan cerit, ya. Qul innal awwalina wal akhirin. Semua yang awal dan yang akhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Maka pasti akan kami kumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Nah, di dalam dikumpulkan di padang mahsyar itulah, maka ada yang tabyadu wujuh, ada yang taswadu wujuh. Ada yang wajahnya putih berseri, ada yang wajahnya hitam pekat. Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh para sahabat, wahai Rasul, bagaimana panjenengan nanti mengenali umat panjenengan? Ya. Maka kemudian Rasul menjawab, nanti saya akan mengamati dari wajah-wajah mereka, ya. Wajah-wajah yang putih berseri, itulah wajah orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Kemenak, ya, maka disebutkan ayat ini menggambarkan bagaimana kedua golongan tampak perbedaannya pada hari kiamat. Yang pertama golongan mukmin, wajahnya putih bersih bersinar. Yang kedua golongan kafir dari ahli kitab dan munafik, terlihat muram dan hitam mukanya karena melihat azab yang disediakan Allah untuknya. Di samping mereka menerima azab yang menimpa badannya, ditambah pula dengan cercaan dari Allah dengan ucapan, kenapa kamu kafir sudah beriman? Karena itu rasakanlah azab kami disebabkan kekufaran itu. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih berseri dan ada pula yang hitam legam. Maksudnya pada hari kiamat, ya, maksudnya itu ada pada kiamat. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam, yaitu orang yang kafir, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka dan dikatakan pada mereka sebagai celaan, kenapa kamu kafir sudah beriman? Yaitu sewaktu pengambilan ikrar dulu, maka rasakanlah siksa disebabkan kekafiranmu itu. Nah, wajah-wajah putih inilah yang nanti akan tampak dari orang-orang mukmin. Ya, sedangkan wajah-wajah kafir adalah wajah-wajah hitam adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, periode Makkah, maka pada waktu itu hanya ada dua golongan, yaitu golongan orang kafir dan orang yang sudah beriman. Yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, mengikuti ajaran Rasulullah, beriman kepada Allah, itu sahabat-sahabat yang beriman. Sedangkan yang belum itu disebut dengan orang-orang kafir atau orang musyrik Quraisy. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah inilah kemudian muncul satu golongan lagi. Di samping golongan orang yang beriman dan orang kafir, maka muncul golongan orang munafik, yaitu orang-orang yang pura-pura iman. Wa idza qila lahum aminu qalu amanna, ya. Mereka seakan-akan beriman. Wa idza qala ila sayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun, ya. Jadi mereka itu pura-pura beriman, padahal sebetulnya mereka tidak beriman, ya. Itulah golongan munafik yang ada sewaktu Rasulullah di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada golongan orang munafik. Nah, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada tokoh munafik yang ada di Madinah. Maka
ketika nanti kita dibangkitkan, maka wujud orang-orang mukmin adalah wajah putih. Wajah putih itu adalah akibat kita berwudu, ya, setiap saat berwudu sebelum melaksanakan sholat. Juga karena kebaikan-kebaikan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, yaitu apa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, itu ada di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memerintahkan khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Mengapa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yang kedua, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di sini ada kata-kata yaum. Yaum di sini adalah sama juga dengan yaum yang surat Ali Imran, adalah pada waktu hari kiamat nanti. Ya. Yauma, pada waktu hari kiamat nanti, la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di dalam pada waktu hari kebangkitan nanti hanya ada dua wajah, ya, wajah yang putih dan bersih, dan hanya ada dua kedudukan, ya, ada dua kedudukan, yaitu yang idza waqa'atil waqi'ah, jika datang hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, kedatangannya hari kiamat itu tidak bisa didustakan, artinya pasti datang, ya, tidak akan bisa didustakan kehadirannya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, ya. Ada golongan yang direndahkan khafidah, ada yang ditinggikan. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Pada waktu hari kiamat nanti ada golongan manusia-manusia yang direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dan ada yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang beriman, dan itu sesuai dengan janji Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan dimasukkan ke dalam surga sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian, kenikmatan. Ya. Sedangkan innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang yang ingkar terhadap ayat kami pasti kami masukkan ke dalam neraka. Itu yang direndahkan, khafidah. Yang ini rafi'ah, yang ditinggikan oleh Allah. Nah, orang-orang yang ditinggikan oleh Allah ini, inilah orang yang beriman. Maka di dalam surat Tahrim ayat 8 tadi, yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Maka pada waktu itu para nabi dan orang-orang yang beriman wajahnya penuh dengan cahaya. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim. Ya, jadi tidak hanya wajah saja, semua bagian badannya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan sebelah kanannya terus bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim yaquluna,
Ketika kemudian orang-orang yang beriman tidak dihinakan, dimuliakan dengan diberikan cahaya seluruh badannya, termasuk juga sebelah kanannya. Nuruhum yas'a baina aydihim yaquluna. Maka kemudian orang-orang yang beriman yang sudah bercahaya ini meminta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurona. Sudah diberikan cahaya tapi tetap Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami ini. Atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah berkuasa atas setiap sesuatu. Nah, di dalam tafsir Kemenak tentang ayat 8 surat At-Tahrim ini, cahaya mereka memancar menerangi mereka sewaktu berjalan menuju mahsyar, tempat diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban. Mereka itu meminta kepada Allah agar cahaya mereka disempurnakan, tetap memancar dan tidak akan padam sampai mereka itu melewati Shiratal Mustaqim. Jadi orang-orang yang beriman tidak ada wajahnya saja, tapi semua badannya bercahaya. Dan kemudian terus kita berdoa, ya Rabbana atmim lana nurana wafil, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami ini, ampunilah. Sampai kapan? Ya sampai mana? Di dalam tafsir Kemenak, sampai kepada memancar padam dan tidak akan padam sampai mereka itu melewati Shiratal Mustaqim. Jadi di antara neraka menuju surga, di atas neraka dipasang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu ketika melewati Shiratal Mustaqim ini wajahnya tetap memancar, dan kita berdoa terus mudah-mudahan cahaya ini tetap memancar, melancarkan kita di dalam melewati Shiratal Mustaqim. Di dalam tafsir Jalalain maka disebutkan ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, yang disebut Rabbana atmim lana nurana wafil innaka, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami hingga sampai ke surga. Ya. Jadi tadi kalau dalam tafsir Kemenak sampai melewati Shiratal Mustaqim, ya tentunya setelah melewati Shiratal Mustaqim yang menuju ke surga. Maka ditegaskan dalam tafsir Jalalain ini adalah sampai ke surga. Inilah apa yang nanti kita dikenali sebagai umat Rasulullah adalah karena wajah kita, wajah yang putih berseri, ya, dan ada wajah yang hitam pekat, yang tadi adalah wajah orang-orang kafir dan orang munafik. Maka di dalam ayat yang tadi, ayat surat Al-Imran ayat 106, ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka dikatakan kepada Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, wahai orang kafir rasakanlah siksa Allah ini akibat kekufuranmu. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun, surat Yasin. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dulu sewaktu di dunia dijanjikan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, pada hari ini masuklah kamu ke dalamnya akibat kekufuranmu. Ya, itulah yang bagi orang-orang kafir yang nanti wajahnya adalah wajah yang hitam karena kekufurannya, ya. Karena mereka ketika di dunia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, ya, untuk mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul, untuk hanya menyembah kepada Allah, tetapi mereka tidak mau. Itu karena itu maka akibatnya nanti wajah-wajah mereka itu hitam, dan kemudian hitam pekat, dan kemudian disebutkan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakanlah siksa api neraka akibat kekufuranmu. Di dalam ayat yang lain, ya, surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat Tahrim ayat 7. Jadi
ini satu-satunya ayat yang Allah menyebut ya ayyuhalladzina kafaru. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina kafaru hanya ada satu ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, ndak usah banyak alasan, ya, ndak usah banyak udzur. La ta'tadirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu akan dibalas, ya, sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Karena kamu dulu sudah kafir, maka itulah tempatnya neraka jahanam. Karena itu fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ini adalah wajah-wajah yang hitam. Kemudian bagaimana dengan orang-orang mukmin yang wajahnya putih? Yaitu surat Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Nah, di dalam tafsir Kemenak maka disebutkan adapun orang-orang mukmin mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga yang penuh dengan nikmat dan kesenangan, sehingga tampak tanda kebahagiaan pada mukanya yang putih bersih dan berseri-seri, yaitu tampak pada wajahnya putih bersih, yang bersinar mata wajahnya putih bersih, tapi sebetulnya semua anggota badannya, ya tadi yang surat At-Tahrim ayat 8 tadi. Kemudian dalam tafsir Jalalain, adapun orang-orang yang wajahnya menjadi putih berseri, yakni orang-orang yang beriman, ya, yang dimaksud dengan putih berseri orang-orang yang beriman. Insya Allah mudah-mudahan iman kita ini kita pertahankan sampai akhir. Hidayatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka Allah nanti akan menjadikan wajah kita putih berseri, anggota badan kita semua putih berseri dan beriman. Yakni yang dimaksud dengan orang yang wajahnya menjadi putih berseri dalam tafsir Jalalain, yaitu yakni orang-orang yang beriman. Mereka berada dalam rahmat Allah, dalam surganya, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka mendapatkan rahmat Allah, ya. Fafi rahmatillah, yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah surga. Karena kita dimasukkan ke dalam surga itu semata-mata bukan karena iman dan amal kita, tetapi adalah rahmat Allah. Karena surga itu milik Allah, rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Maka wajah berseri-seri inilah yang nanti akan sangat membantu kita mengikuti proses kita menunggu di padang mahsyar dengan wajah yang berseri. Masing-masing berbeda tentunya berseri-serinya, bersinarnya berbeda-beda. Semakin takwa seseorang, maka wajahnya semakin berserinya semakin sempurna, ya, semakin baik. Ya, karena itulah maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk meningkatkan takwa kita supaya nanti wajah kita berseri-seri lebih bersinar lebih baik lagi, lebih terang lagi, tidak beriyip-beriyip, ya, tidak beriyip-beriyip sehingga nanti sehingga dengan melalui Ramadan, ya, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, maka dengan demikian nanti akan menambah cahaya di badan kita, dan itu pasti karena berita yang ada di dalam Al-Quran ini adalah benar dan kita pasti wajib mempercayai. Meskipun sama-sama kita juga belum pernah mengalami, tapi seperti itulah. Ketika kemudian kita menunggu di padang mahsyar, menunggu untuk apa? Untuk diberikan catatan oleh Allah. Ya, jadi wa uridu ala rabbika shaffa, kemudian kita berbaris, ya. Maka kemudian wa wudi'al kitab, ya, surat Kahfi ayat 49. Fatarul mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajatu ma'amilu hadira wala yadhimu rabbuka ahada. Pendengar radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah,
sangat menarik itu adalah ketika kita nanti menerima buku catatan. Kalau tadi ada orang-orang mukmin wajahnya putih, ya, bersinar, tidak hanya wajah tapi juga seluruh anggota badannya. Sedangkan orang-orang kafir wajah hitam pekat dan juga anggota badannya. Maka demikian juga ketika nanti kita menerima buku catatan, Allah sudah menjelaskan bagi orang-orang yang mukmin yang wajahnya bersinar tadi, nerima catatannya itu dari tangan kanan, ya, tangan kanannya. Sedangkan orang-orang yang kafir dari tangan kirinya. Itu ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 18 sampai seterusnya. Yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Yaumaidin, ada kata-kata yaum, ya, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Kemudian Allah yaum. Yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ini surat Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Jadi ketika kita dibangkitkan dari Allah, maka pikiran kita semua dibuka oleh Allah. Jadi seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini kita ingat, ya, kita ingat. Ya. Kalau sekarang ya kadang-kadang kita lupa atau pura-pura lupa, apalagi kalau sudah dihadapkan di pengadilan. Ya, baik itu sebagai saksi atau sebagai lupa, ya. Dan memang manusia itu karakternya lupa. Al insanu mahalul khata' wa nisyan, kata orang Arab, ya. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, ya. Karena memang karakter lupa. Tapi begitu nanti kita dibangkitkan oleh Allah, dibuka pikiran kita, semua apa yang kita lakukan di dunia kita ingat, ya, kita ingat. Karena itu ketika kita melihat buku catatan, oh ya benar, oh ya benar, oh ya benar, ya kita membenarkan, ya, karena memang sudah semua kita ingat, tidak ada pun satu pun yang kita lupakan tentang perbuatan kita masing-masing itu teringat pada sejarah kehidupannya masing-masing sewaktu di dunia. Maka surat Al-Ahqaf ayat 18, yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Mungkin suami istri ya sekarang banyak sembunyi-sembunyi, tapi nanti ketahuan semua. Ya, ketahuan semua. Kemudian ayat 19, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ya. Itu jadi wajahnya putih orang mukmin, catatannya itu diberikan terhormat dengan tangan kanannya. Ketika dia membaca catatan itu kaget. Ya. Kaget ini dalam tafsir bisa jadi catatannya kok baik semua. Ya. Karena apa? Karena catatan yang jelek-jelek sudah terhapus. Ya, sewaktu di dunia dia banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Setiap saat Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah saya, ya, minta ampun, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, beruntunglah orang-orang yang catatan amalnya banyak kalimat istighfar. Nah, dengan banyak istighfar, maka yang jelek-jelek sudah terhapus. Nah, ketika menerima catatan dari tangan kanannya, kaget tuh, ini baik-baik semua. Sehingga dengan bangga, ambillah, bacalah kitabku ini. Ya, ya namanya seperti kita di hidupan di dunia. Begitu kita mendapatkan rapot dan nilainya bagus, wah bangga Bu. Ya, jadi kita perlihatkan kepada teman-teman, ini loh, lihat catatanku baik. Maka demikian juga orang mukmin yang menerima catatan itu dan kemudian sudah mengedit, ya, mengedit sewaktu di dunia sudah diedit. Kejelekan-kejelekannya selalu setiap saat minta ampun kepada Allah, sehingga Allah mengedit catatan-catatan yang jelek itu menjadi hapus, ya.
Ini adalah kesempatan kita untuk mengedit terutama di bulan Ramadan, di mana Allah membuka ampunan seluas-luasnya, kesempatan untuk mengedit sehingga mudah-mudahan catatan yang jelek-jelek itu terhapus. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya. Sudah diedit ya, seperti kita kalau melihat drakor ya, atau film itu sudah diedit ya, satu tindakan yang jelek-jelek diulang terus sampai baik. Nah, demikian juga kita orang mukmin mempunyai kesempatan untuk edit. Nah, orang-orang kafir tidak ada kesempatan untuk mengedit karena itu kaget, malihadal kitab, apa buku catatan ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa, kok semuanya ada, yang besar yang kecil ada, karena tidak ada edit, Bu. Jadi semua apa yang dilakukan itu kebaikannya tidak dicatat ya, karena tidak punya anak ada iman, sedangkan kejelekannya semua dicatat. Nah, itulah, bacalah kitabku ini. Nah, jadi membanggakan orang-orang mukmin ya, ketika melihat catatan yang diterima dengan tangan kanannya, kemudian dia membanggakan. Coba lihat, sebagaimana kalau kita mendapatkan rapot dengan nilai baik, maka kita cenderung ingin memperlihatkan kepada teman-teman yang lain. Maka ini donantu animulakin hisabiyah. Nah, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka di samping orang-orang mukmin ini memperbanyak istighfar sehingga bertaubat, sehingga dihapus kesalahan-kesalahannya oleh Allah, diedit, maka sewaktu di dunia sudah menyiapkan ya, saya nanti akan menghadapi kehidupan akhirat, saya harus membawa bekal. Nah, karena itu maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqwa innallaha khabirum ta'malun. Surat Al-Hasyr 18 ya. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, masing-masing hendaknya melihat apa persiapannya sudah disiapkan untuk nanti kehidupan akhirat. Maka kita orang-orang mukmin sudah menyiapkan bekal dengan cara bagaimana, yaitu berusaha berbuat baik, berpuasa agar supaya catatan itu baik. Dan kalaupun ada catatan yang jelek, maka cepat-cepat dihapus ya, cepat-cepat dihapus. Itulah cepat-cepat menghapus. Kemudian fawa fi isati radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi ya. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang wajahnya hitam ya, wajahnya hitam, maka dia menerima catatan itu dari tangan kirinya. Ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amman utiya katabau bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nah, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah ayat 26-nya, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya, jadi kemudian ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Jadi orang-orang kafir beda ya, yang wajahnya hitam tadi begitu nerima catatan dari tangan kiri ya, direndahkan oleh Allah, khafidah, sedangkan orang-orang mukmin rafi'ah, ditinggalkan. Maka dia menerima catatan dari tangan kiri, dan ketika menerima catatan itu, maka apa jawabannya? Celaka. Lebih baik saya tidak menerima catatan ini. Lebih baik saya menyudahi, tidak dihidupkan lagi. Ya, itu adalah itu adalah keinginan orang-orang kafir, karena melihat siksa neraka ya, begitu melihat siksa neraka timbul penyesalan, sehingga
ya laitani kuntu turaba, lebih baik saya jadi tanah saja, lebih baik saya tidak dihidupkan lagi. Ketika melihat catatan ini, catatan jelek, maka mereka kaget, lebih baik saya tidak diberikan catatan ini. Nah, dari hasil catatan inilah kemudian nanti ditimbang amal kita. Apabila timbangannya lebih baik kebaikan, maka kita kemudian akan berombongan masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha wa futikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atasmu, masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Sedangkan orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Demikianlah mudah-mudahan dengan Ramadan ini bisa meningkatkan takwa kita, dan dengan demikian mudah-mudahan nanti menjadikan wajah kita lebih bersinar sehingga memudahkan kita ketika melewati pemeriksaan, diberikan catatan, kemudian pertimbangan, kemudian melewati Shirathul Mustaqim sampai menuju ke surga, kita dipenuhi dengan cahaya, tidak tertatih-tatih dalam kegelapan sebagaimana orang kafir. Demikian harapan kita senantiasa bisa istiqomah dan tetap terus dalam kebaikan, sehingga iman kita tetap ada sampai akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian Bu.